Selamat pagi semua. Sudah siap untuk menikmati sarapan sorgawi? Mari kita menyapa dulu Allah Bapa kita di sorga. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa yang baik, yang ada di dalam sorga, yang begitu mengasihi kami, yang mau turun ke dalam dunia untuk melawat setiap kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hidup ini. Mari ya Tuhan, penuhi piring hati kami, kenyangkan kami, agar kami boleh makin lagi mengerti akan kasih-Mu kepada kami makin lebih lagi mengenal bagaimana cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap menikmati sarapan sorgawi. Anak-anak yang Tuhan kasihi, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita masih tetap ada di dalam tema mingguan yang sama, yaitu hak dan kewajiban. Dan hari ini berjudul kewajibanku kepada pemerintah. Kewajibanku kepada pemerintah. Mari kita mau membaca satu ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Ya, ini kewajiban kita sebagai rakyat. Zaman dulu adanya raja, belum ada presiden, ya, belum ada yang namanya perdana menteri, hanya ada raja atau ratu, ya. Itu merupakan satu pemimpin dalam satu bangsa, dalam satu pemerintahan. Tuhan bilang, hai katanya, ya, dikatakan demikian. Ya. Anakku, hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja dan pemerintah. Kata takut di sini bukan kita kayak seperti seorang pencuri yang ketakutan terhadap polisi begitu, ya. Tapi kata takut di sini berarti hormati. Jangan memberontak, ya. Hormati. Takutilah Tuhan dan Raja. Hormati, hargai Tuhan, begitu juga kepada pemerintah. Anak-anakku, seluruh saudara-saudaraku, para kerabat, bukankah pada akhir-akhir ini, di akhir zaman, di seluruh negeri, di seluruh dunia, kita mendengar banyak sekali demo ini, demo itu. Ya, kalau demo masak gak apa-apa, ya, di rumah mama tiap hari demo masak. Protes pemerintah begini, protes pemerintah begitu. Ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, yang pertama-tama Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita harus menghormati. Ketika pemerintahan mungkin tidak baik, ya, bukan berarti kita punya alasan untuk menjadi pemberontak, tidak menghormati pemerintahan. Mari kita mau baca dulu ya, supaya lebih jelas lagi. Roma pasal 13 ayat yang pertama.
Ya, mengapa kita harus juga menghormati, menghargai pemerintah, bukan hanya Tuhan saja. Kita lihat Roma pasal 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, baik-baik ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Mungkin ada satu pertanyaan yang timbul di dalam hati kita. Bukankah pada akhir-akhir ini kita mengalami banyak pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah ya yang tidak baik? Ya. Apakah Tuhan yang mengangkat mereka? Apakah Tuhan yang menetapkan mereka? Saya katakan iya. Lalu kenapa Tuhan? Ya, kenapa Tuhan izinkan itu? Kenapa Tuhan berikan itu? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Ya, mau pemerintahannya buruk atau tidak buruk, anak-anak Tuhan adalah terang. Ya, kamu adalah terang dunia, begitu kan? Ya, kamu adalah garam dunia. Oleh sebab itu anak-anak yang Tuhan sayang, Tuhan izinkan ada pemerintahan yang buruk supaya anak-anak Tuhan ikut juga di dalam satu tanggung jawab sebagai rakyat. Untuk apa? Untuk mengambil bagian. Mengambil tanggung jawab sebagai rakyat. Kita baca yuk firman Tuhan lagi ya. 1 Timotius pasal yang kedua, supaya lebih jelas lagi nih ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebentar ya, saya buka dulu Alkitabnya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, Tuhan mau kita berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang. Lalu ayat kedua, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, kita kan lagi belajar tentang hak dan kewajiban. Hari ini kewajiban kepada pemerintah. Ya, Tuhan bilang kita harus menghormati, kita harus menghargai. Takutilah Tuhan dan juga raja katanya. Ya, lalu Tuhan katakan bahwa pemerintahan itu dari Tuhan. Allah yang menetapkan satu pemerintah. Meskipun ya, kalau kita baca di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawari, banyak raja-raja di Israel yang Tuhan angkat, Tuhan pilih, tapi mereka melakukan banyak perkara-perkara yang jahat. Bukan artinya Tuhan sengaja memberikan yang jahat, tetapi Tuhan memilih seseorang dipercayakan satu tugas dan dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau ada pemerintahan yang tidak benar, ada pemerintahan baik itu RT kamu, baik itu mungkin kalau di sekolah, kepala sekolah, guru kamu, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau itu tidak benar, itu akan berurusan dengan Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi bagian kita sebagai rakyat, kita harus menghormati. Sebab Tuhan yang telah mengangkat mereka menjadi pemerintah, menjadi pemimpin kita. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dikatakan kita harus menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk raja-raja kita. Dengan demikian kita akan memperoleh hak kita, yaitu apa? Kita lihat ayat yang kedua, ya, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi di tengah-tengah mungkin ada pemerintahan yang tidak baik, kita tetap berdoa untuk mereka, kita tetap berdoa untuk bangsa kita supaya lebih baik lagi, supaya lebih kenal Tuhan, supaya lebih takut kepada Tuhan.
sehingga kita bisa hidup tentram, ya, kita bisa hidup tenang dalam kesalehan dan kehormatan. Orang akan lihat, wow, yang namanya orang Kristen, yang namanya percaya kepada Tuhan Yesus beda ya. Gak suka demo-demo, gak suka berontak-berontak, gak suka caci maki. Anak-anak yang Tuhan sayang, para ibu bapak, kerabat dan sahabatku, mari jangan pernah kita lupa kewajiban kita kepada pemerintah. Minimal kita harus berdoa syafaat untuk mereka. Baik itu pemerintahan baik atau tidak baik. Ya, kalau akhir-akhir ini, beberapa hari ini dalam minggu ini banyak terjadi banjir di sana sini, lalu mulai orang, termasuk saya, ya, rasanya kesel meskipun saya tidak mengalami kebanjiran seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu saya mengalami kebanjiran, barang pada rusak semua. Ya, saya harus mengungsi, saya harus sewa rumah, ya, untuk 1 bulan. Begitu banyak uang keluar, ya, habis uang semuanya, capek bukan main, ya. Rasanya kesel kepada pemerintahan daerah yang mungkin kurang menata kotanya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya tidak punya alasan untuk mencaci maki. Saya harus berdoa, minta keadilan kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, seluruh para pendengar, kita tidak akan pernah putus-putus berdoa bagi pemerintahan kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Mari kita dengarkan dulu pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Teruji lalui ratakan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Apa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh menjadi bagian, menjadi rakyat dari satu bangsa. Kalau kami boleh menjadi penduduk dari satu kota. Meskipun Tuhan mungkin kami kecewa kepada pemerintahan yang ada. Kami kecewa kepada penanganan banjir yang ada di dalam kota kami. Tetapi kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami tidak mau mencaci maki, tetapi kami mau menangis di kaki Tuhan. Kami mau berseru kepada Tuhan agar Tuhan yang menolong kami keluar dari kesulitan ini. Agar Tuhan sendiri, karena Engkau yang mengangkat pemerintah, hanya Engkau juga yang dapat menurunkannya. Bapa, kami mau berdoa kepadamu supaya Tuhan menolong kami sebagai satu bangsa, rakyat dari satu bangsa, penduduk dari satu kota, penduduk dari satu wilayah, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, kabupaten. Bapa, kami minta, mampukan kami untuk selalu takut, menghormati, menghargai-Mu dan menghargai pemerintah kami lewat doa kami. Lewat doa kami Tuhan. Tolong ya Bapa, karena kami percaya
ketika kami mengalami kesulitan, khususnya banjir di mana-mana. Ada banyak siswa-siswi SKBB yang mengalami banjir di rumahnya. Bapak hamba percaya Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong, Tuhan mencukupi. Dan Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau mereka lebih lagi. Kami lebih lagi berharap kepada Tuhan. Kami lebih lagi taat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami sehingga kami mempunyai tempat tinggal yang layak, yang tidak terendam banjir ketika musim penghujan datang. Kami berdoa untuk pemerintah khususnya DKI, untuk gubernur kami, untuk semua kabinet kerjanya Bapak, untuk pemerintahan kami, untuk semua rekan-rekan kerjanya Bapak di pemerintahan DKI. Bapak, kami berdoa, berikan mereka hati yang takut kepada Tuhan. Berikan mereka hati yang tunduk kepada Tuhan, yang jujur. Biar mereka boleh mengingat, kalau mereka boleh menjadi pemimpin, itu semua Tuhan yang mengangkat. Dan agar mereka tidak berbuat curang, agar mereka boleh memimpin kota ini dengan baik. Ya Tuhan, kami berseru kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Presiden kami. Dengan para menterinya, dengan kabinetnya. Tuhan pimpin. Berikan selalu hati yang takut kepada Tuhan. Hati yang jujur. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Karena kami berdoa seperti apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan kami mau belajar taat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Karena kami Tuhan pilih menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Menjadi bagian dari penduduk di kota Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.